zat sisa buangan. Nah, dengan dengan adanya maksudnya pemerintahan yang dia tuh mengatur gitu ya bagaimana masyarakatnya membuang limbah domestik, maka hal itu tuh akan membuat mengatur lingkungannya juga, bagaimana agar mereka bisa jadi masyarakat yang aware terhadap hygiene dan juga sanitasinya. Seperti itu. Kemudian kita membahas terkait kondisi sanitasi Indonesia saat ini. Ada data 2021, di sana juga ada data terkait BABS. Data BABS itu ada 2 jenis, BABS terbuka dan tertutup, gitu ya. Dan ya tadi kalian teman-teman sendiri ngejawabnya seperti apa, gitu akan saya lihat pemahaman masing-masing, gitu ya. Apakah penjelasan saya kemarin sudah cukup jelas, atau ternyata masih ada yang belum terlalu memahami. Dan juga apa itu bedanya sanitasi aman dan juga sanitasi layak. Kemudian dari sana kita berangkat bahwa adanya urgensi terkait perencanaan sistem sanitasi yang baik. Karena sistem sanitasi yang kurang baik atau yang buruk gitu ya, perencanaan yang salah itu akan berkelanjutan gitu ya, dan menimbulkan banyak dampak nggak hanya untuk manusianya, kesehatan manusia, tapi juga untuk kesehatan lingkungan. Dan kita bahas terkait pengertian dan terminologi berkaitan dengan air buangan, gitu. Apa itu sewer, apa itu wastewater, apa itu sewage, dan ya nanti selama pembelajaran juga istilah-istilah tersebut akan terus diulang-ulang gitu ya, dipakai bergantian, maka diharapkan teman-teman udah bisa memahami dan nggak bingung lagi terkait istilah-istilah dan juga pengertiannya. Kemudian sumber air buangan, bahwa ada umumnya dalam pembelajaran FPAB ini kita akan membahas kaitannya itu air buangan domestik ya, yang berasal kemungkinan ada 3 jenis, bukan kemungkinan ada 3 jenis, black water, yellow water, dan juga gray water. Ya, seperti masing-masing warnanya, gray itu biasanya dari kegiatan pencucian, yellow itu dari hasil buangan manusia berupa urin, dan juga black itu adalah buangan feses. Terus kita juga membahas kemarin juga diskusi dari Jamboard, apa aja dampak air buangan terhadap manusia dan lingkungan. Rata-rata teman-teman udah menjawab dengan baik ya. Udah aware bahwa air buangan itu memang akan memberikan dampak yang tidak hanya setahun 2 tahun gitu ya, 1 generasi 2 generasi, tapi juga akan banyak bagi keberlangsungan gitu ya manusia dan juga makhluk hidup lainnya di bumi. Kemudian karakteristik air buangan, apa aja yang mempengaruhi karakteristik air buangan? Tentunya kegiatannya, kegiatan mencuci, kegiatan buang air. Dan kalau misalnya limbah limbah industri itu akan tergantung dari industrinya seperti apa. Tentunya industri pembuatan karet akan berbeda dengan industri pembuatan kertas, gitu, industri pulp and paper. Begitu juga dengan industri baterai. Seperti itu. Dan semuanya itu ada baku mutunya masing-masing. Konsep pengelolaan air buangan kita juga membahas gitu ya. Apa aja sih yang yang perlu diperhatikan, bahwa tujuan pengelolaan air buangan adalah untuk menjaga kualitas air gitu ya, terutama air yang ada di badan air terbuka salah satunya. Dan juga pengelolaan air buangan ini umumnya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah collection, bagaimana kita mengkolek, kemudian treatment, dan terakhir adalah reuse. Dan kemarin kita membahas sekilas terkait pengelolaan limbah secara on-site dan off-site. Dan sama aja ya, sistem centralized ataupun decentralized. Kalau decentralized itu artinya on-site, kalau off-site itu artinya centralized. Dan ya semoga teman-teman nggak ketukar-tukar ya antara istilah ini, nantinya akan terus digunakan juga. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Saya juga sambil melihat jawaban tadi masih ada beberapa yang terkecoh ya terkait pengelolaan limbah on-site dan off-site gitu ya. Begitu bahasanya diganti jadi centralized dan decentralized, saya lihat beberapa masih banyak yang tertukar. Tuh. Makanya di pertemuan ini kita akan bahas lebih dalam terkait pengelolaan limbah on-site seperti CPMK yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, tugas besar belum akan saya jelaskan, jadi teman-teman saya khawatirnya
belum apa ya, belum bakal nyambung aja gitu kalau misalnya saya langsung jump ke tugas besar. Jadi saya harap nanti ketika materinya udah bisa kita masuk ke tugas besar, saya akan langsung memberikan tugas besarnya. Sebenarnya kalau zaman saya kuliah dulu, tugas besarnya itu hanya dikasih 6 minggu atau 5 minggu untuk penyelesaian. Gitu. Ya, semoga teman-teman juga bisa seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada, mungkin udah cukup jelas ya. Saya lanjutkan. Nah, jadi apa namanya, dalam SPAB gitu ya, nantinya kita kemarin udah belajar terkait sistem on-site dan juga off-site. On-site itu artinya setempat, kayak misalnya, atau kalau misalnya bahasa simpelnya, on-site atau decentralized itu adalah sistem dengan menggunakan tangki septik. Jadi mau disebut itu on-site tadi ya, setempat, decentralized, itu sama-sama semuanya tangki septik. Biar teman-teman nggak usah ketukar gitu. Sebenarnya apa sih apa namanya tadi on-site dan off-site gitu. Nah, berarti kalau misalnya selain dari yang tadi gitu ya, itu pengelolaannya di apa namanya melalui saluran. Yang artinya akan dibawa menuju IPA lewat saluran seperti itu. Nah, ada namanya di dalam pengelolaan apa namanya air limbah ya, SPAB ini disebut dengan sanitation chain. Jadi gimana gitu ya hubungannya apa namanya limbah dari hulu alias dari tempat terbentuknya limbah gitu ya. Di sini konteksnya adalah berarti dari rumah tangga gitu ya. Itu dia bakal sampai ke pengelolaan terakhirnya gitu. Bahkan sampai pemanfaatannya itu seperti apa. Nah, ini disebut dengan sanitation chain. Akan saya bahas ya. Sanitation service chain. Jadi urban sanitation system atau sistem pengelolaan sanitasi perkotaan ya. Ini bisa dikategorikan. Ada dua hal. Yang pertama adalah yang nampak yaitu physical network, adanya jaringan ya. Jaringan yang menghubungkan misalnya dari rumah ke rumah hingga ke IPA gitu ya. Pada apartemen-apartemen, dari kantor-kantor gitu ya, seluruhnya itu akan masuk ke satu reel yang besar, saluran yang besar, dan saluran itu mengalir menuju ke IPA. Itu disebutnya physical networks atau sanitation service networks gitu ya. Jadi di mana ada toilet di sana gitu ya, mau itu toilet pribadi milik suatu rumah ataupun toilet umum berupa MCK umum gitu ya. Nah, ini tuh dia nggak masuk suatu jaringan pipa gitu. Jadi dia tidak dilayani oleh pipa atau sewerage. Nah, tapi dia punya suatu kompartemen sendiri gitu ya, kompartemen khusus yang mana nanti kompartemen itu akan disedot gitu ya. Makanya kita tahu namanya sedot tinja. Nah, itulah seperti itu kalau di perkotaan ya. Ada dua sistem doang. Ini nggak usah dihafalin, dipahamin aja. Yang satu lewat sewerage, yang artinya dia menggunakan saluran, ya, saluran penyalurnya. Terus yang kedua adalah dia menggunakan tadi septic tank ataupun IPA komunal sebelum nantinya masuk ke jaringan yang disedot ataupun dibawa ke tempat pengolahan yang lebih advance gitu. Nah, service chain ini gitu ya, kita akan bahas bukan ininya tapi service chain-nya gitu ya. Ini terdiri dari bagaimana gitu ya konsep dari menangkap ekskreta atau buangannya gitu ya dan menyimpannya dalam sebuah latrine pit gitu ya. Latrine pit itu apa ya? Jadi kayak tempat penyimpanan buangannya gitu ya. Kalau misalnya ini tuh sebenarnya dari bahasa Roma gitu ya, latrina gitu sebenarnya. Nah, ini tuh sebuah lubang aja, jadi lubang penyimpanan, istilahnya kayak gitu. Jadi orang buang air, dia akan disimpan dalam sebuah lubang penyimpanan itu. Jadi bagaimana penangkapannya, penyimpanannya, kemudian bagaimana nantinya akan dikosongkan si lubang tersebut, atau tangki tersebut, dan ditransport gitu ya, isi-isinya gitu, isi lubangnya. Kemudian sludge treatment atau diolah gitu ya si konten dari tadi tinja yang sudah disedotnya, dan terakhir adalah dimanfaatkan ataupun dibuang seperti itu.
Jadi itu adalah tahapannya tadi ya. Bagaimana mereka mengkoleknya, mengcapture-nya, bagaimana menyimpannya gitu. Terus bagaimana cara mengosongkannya gitu. Nanti akan ada bisa dikosongkan oleh mesin atau misalnya disebut ya kendaraan lah, kendaraan tinja, ataupun ternyata ada yang nggak bisa gitu. Harus dengan tenaga manusia. Wow, gitu. Seperti apa tuh? Nah, sampai akhirnya nanti dimanfaatkan. Ya rantai sanitasi ini gitu ya disebut juga gitu atau dikenal juga dengan nama FSM, Fecal Sludge Management. Nah, teman-teman kalau misalnya penasaran ya terkait FSM ini, bisa nyari juga course yang ada di YouTube ataupun di Coursera ya. Dia ada gitu ya, kalau nggak salah 5-week course gitu. Dan itu pun bisa self-paced, artinya teman-teman bisa menentukan kecepatan pembelajaran teman-teman sendiri gitu ya. Ya itu mah hanya sekedar tambahan aja kalau misalnya mau belajar di luar dari kelas ini gitu ya. Siapa tahu kelas saya nggak cukup panjang juga, nggak cukup detail juga gitu. Teman-teman bisa belajar secara mandiri gitu ya lewat kursus-kursus yang bisa dicari secara online. Nah, ada 9 sistem. Apakah 99 ini harus dihafalkan? Enggak. Kenapa? Saya juga nggak hafal. Saya juga nggak akan menghafalkan mungkin word by word gitu ya, chain by chain, enggak. Tapi yang penting adalah teman-teman bisa mengenal. Karena nanti dari teman-teman mengenal pola-pola ini, ketika masuk perencanaannya gitu ya, misalnya teman-teman ke bagian suatu daerah gitu ya, yang padat penduduk gitu ya, maka teman-teman mungkin bisa menentukan sistem yang mana yang kira-kira cocok gitu ya. Dan dilihat juga dari kultur masyarakat di sekitarnya gitu. Ya, walaupun data terkait kultur itu belum tentu ada ya, tapi maksudnya teman-teman ya bisa memperkirakan dulu ya. Nanti kalau misalnya secara nyatanya gitu ya, teman-teman menjadi seorang sanitation engineer, ya teman-teman harus melihat gitu ya kultur dari masyarakat tersebut gimana. Saya pernah ceritakan sama dosen saya, misalnya masyarakat suku Baduy gitu ya. Masyarakat suku Baduy, mereka itu nggak biasa gitu ya dibuang air di suatu tempat kayak kita misalnya jongkok di atas WC gitu ya, ataupun WC duduk gitu. Nah kita nggak bisa, mereka nggak bisa seperti itu. Mereka harus terendam dari perut ke bawah. Jadi harus berada di dalam air. Jadi mereka emang buangnya di sungai seperti itu. Nah itu kayak gimana kan ketika saya ceritakan bahwa PUPR masuk ke dalam gitu ya untuk mengalihkan gitu ya mereka dari BABS gitu ya, dan juga supaya buang airnya itu lebih saniter ya, alias ya di sistem yang terhubung dengan septic tank gitu. Tapi mereka nggak mau gitu. Akhirnya ya MCK-nya hanya jadi monumen aja gitu, nggak digunakan sama sekali. Maka dari itu penting nantinya gitu ya untuk mencari tahu terlebih dahulu gitu kultur di suatu masyarakat itu seperti apa, apakah, dan di sini nanti juga di sistem-sistem ini tuh berbeda. Ada masyarakat yang misalnya mereka nggak biasa cebok pakai air gitu, jadi ceboknya pakai mungkin pakai batu, mungkin pakai daun gitu ya. Nah terus ya nanti kan hasil limbahnya beda gitu. Ketika misalnya dia mengandung air, maka dia akan menjadi black water. Ketika dia nggak mengandung air, atau orangnya alias ceboknya nggak pakai air gitu ya, itu hanya akan menjadi ekskreta gitu. Jadi buangan padat aja gitu. Nah, pengolahannya bisa beda gitu. Kompartemennya, tempat penyimpanannya juga beda. Dan nanti metode pengambilannya gitu ya. Jadi kalau misalnya si kotorannya itu udah cukup mature gitu ya, alias dia sudah menjadi kompos gitu, udah dia bisa dimanfaatkan. Nah, itu tuh bisa beda-beda gitu, tergantung dari bagaimana tadi kebiasaan masyarakatnya gitu. Apakah mereka prefer gitu ya dengan ya ceboknya pakai air atau enggak kayak gitu. Nah, ini ada sistem pertama single pit, waterless, pour flush gitu ya. Ada juga waterless system gitu, dan juga biogas, black water treatment, dengan infiltrasi sama juga dengan effluent transported. Ini kenapa ada dua yang berwarna pink, ungu, merah ya apapun itu. Kedua sistem terakhir ini itu sistem terpusat. Jadi dia nggak pakai nggak pakai tangki septik gitu atau tempat penyimpanan sendiri gitu, tapi langsung ditransportasikan menggunakan pipa. Jadi ini nggak termasuk. Jadi saya hanya menjelaskan nomor 1 sampai 7. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
saya kasih waktu deh ya 2 menit. Karena jujur ini bakal panjang teman-teman. Kalau misalnya mau ngambil minum dulu gitu ya, mau ngambil snack dulu silahkan gitu. Mungkin akan pusing gitu. Jadi saya kasih waktu terlebih dahulu, ini bahasannya akan panjang. 2 menit ya, sampai 2.20 saya tunggu, kalau ada yang mau bertanya juga dipersilakan. Dan saya juga akan cek dulu apakah semuanya sudah mengumpulkan atau belum. Saya tutup dulu ya share screen-nya. Ya, masuk ada 32 respon dan 1 orang mengupload 2 kali. Berarti apa tuh? Berarti cuma 31. Saya lupa. Seingat saya tuh harusnya 2020 tuh 34 atau 33 ya. Tapi ini cuma 31. Ya udah saya close apanya namanya? Tadi si formnya. Jadi yang belum mengumpulkan ya entahlah kayak gimana. Jangan lupa pada PJ kelasnya besok saya tunggu ya, bukan file, dokumen fisiknya di kampus. Semua jam 12. Taruh aja di meja saya. Oke. Semenit lagi saya baru akan mulai. Take your time. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ibu, maaf, masih di mute. Jreng, lupa. Jadi tadi hanya apa ini? Sanitation service system ini ada 9, tapi hanya akan 7 yang saya bahas hari ini ya. Kita mulai. Pertama adalah single pit system. Mungkin teman-teman akan bingung ya. Ya nggak perlu bingung, ya nggak apa-apa sih, bingung nggak apa-apa. Kalian juga belajar. Jangan terlalu overwhelmed karena ini adalah ya sistem single pit. Ini ada berbagai macam warna di sini teman-teman, dan juga ada kodenya USCTD. Ini adalah istilahnya disebut mungkin faktor bisa gitu ya, parameter bisa gitu ya, dari tiap sistem tadi. Gitu ya. Ini akan beda-beda. Akan ada yang misalnya, oh nanti dia dikumpulkan gitu ya tadi dalam suatu kompartemen gitu ya, kompartemennya dibawa ke disedot gitu ya, dibawa ke tempat pengolahan. Tuh. Baru habis itu dari tempat pengolahan itu ada residunya. Gitu. Residunya mau diapain gitu kan? Mau jadikan air irigasi gitu ya, mau dibuang gitu ya jadi urugan, ataupun dijadikan suatu humus gitu ya untuk apa namanya perbaikan kualitas suatu tanah gitu ya, sifat suatu tanah. Ini bisa. Ini pertama single pit system. Jadi ada user interface gitu ya. Bagaimana sebenarnya bentuknya gitu ya yang dihadapi oleh si user tersebut. Kemudian ada juga collection atau storage treatment-nya, gitu. Seperti apa bentuk penyimpanannya. Kemudian ada conveyance-nya atau bagaimana sistem transportasinya, bagaimana mereka memindahkannya lah istilahnya isinya gitu ya. Baik itu udah jadi produk ataupun belum gitu ya, masih belum matang gitu. Nah, kemudian semi centralized system gitu ya. Setelah itu bagaimana pengolahannya, dan terakhir
output gitu ya. Output produknya itu apa? Dan juga bagaimana mereka akan membuangnya. Gitu. Akan membuangnya. Use penggunaan atau bagaimana dibuang. Dalam sistem single pit ini ya, atau disebutnya dalam bahasa Indonesia yaitu cubluk tunggal ya. Nah, nantinya dia tuh bisa dalam bentuk dry toilet ataupun pour flush toilet. Pour flush toilet itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia ya toilet yang ada airnya gitu ya. Artinya orang tuh ceboknya pakai air. Gitu. Kalau dry toilet berarti dia ceboknya nggak pakai air. Mudahnya gitu. Nah, apa aja yang boleh masuk ke dua toilet ini ya, si user interface ini. Kalau misalnya dry toilet gitu ya, berarti yang masuk ya yang kering-kering aja gitu ya. Urin bisa masuk, boleh gitu ya. Feces bisa masuk, ya masuklah. Nah, dry cleansing materials dia kadang bisa masuk juga, tapi tergantung seperti apa bentuk materialnya gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak masuk, nantinya dia bisa membuat si dry toilet ini lebih cepat penuh, istilahnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya bentuknya pour flush, maka akan ada anal cleansing water. Apa itu? Ya artinya air yang digunakan untuk ceboknya pasti dia akan masuk ke si toiletnya gitu. Dan juga flush waternya ya untuk mengflushnya kayak gitu. Nah, dalam single pit system ini ya, toiletnya itu akan terpisah dengan grey water dan juga storm water alias air cucian itu dia nggak akan masuk ke dalam toiletnya, dan juga storm water atau air hujan itu dia nggak boleh masuk ke dalam toiletnya. Khusus buangan manusia aja dan air pencucinya seperti itu. Kalau misalnya dry toilet, dia akan menghasilkan ekskreta alias buangan manusia dalam bentuk padat. Ya walaupun ada urin, tapi kan urin nggak akan sebanyak itu ya. Beda dengan kalau misalnya tambahan air untuk flushing dan juga air untuk cebok, tentu saja ini akan ada black water, yang dihasilkan adalah black water. Saya nggak bisa menemukan bahasa yang lebih ilmiah selain cebok, jadi saya mohon maaf ya sebelumnya ya untuk membersihkannya lah ya gitu. Nah, terus ini tuh dia bisa menggunakan collection-nya single pit atau VIP, single VIP. Apa itu? VIP di sini bukan very important person, tapi adalah ventilated improved pit gitu ya. Jadi lubang gitu yang nanti tuh ada lubang ventilasinya gitu ya, yang mana itu tuh digunakan untuk supaya lubang buangan tersebut si udaranya tuh bisa keluar dan masuk, tapi nggak mengundang lalat ataupun rodent apa sih namanya? Oh ya pokoknya ataupun vektor-vektor binatang gitu ya, pembawa penyakit lainnya seperti itu. Nah, jadi nanti akan ada gambarnya gitu ya teman-teman, dia punya ventilasi gitu. Nah, nanti dari sini gitu ya bisa si kotorannya itu yang sudah dia sudah matang gitu ya, nanti dipanen dan dimanfaatkannya itu sebagai fill and cover atau sebagai suatu urgan gitu ya, arbor loop kayak gitu. Kemudian atau misalnya nanti sludge-nya itu dia bisa ditransport gitu ya. Ditransport kemana? Nah, ini bisa dengan human power gitu ya, alias ada manusia yang menyerok gitu ya si pit atau lubangnya tersebut, ataupun ada motorized emptying and transport. Artinya ada suatu kendaraan gitu ya, mekanik ya sebut saja mobil penyedot tinja gitu ya, yang dia akan menyedot si lubang tersebut, akan dibawa menuju transfer station gitu ya, atau stasiun transfer, nanti akan dibawa ke unit pretreatment gitu. Apa aja, bisa sedimentasi gitu ya, atau thickening gitu ya, unplanted drying beds. Nah ini tuh jadi kayak suatu tanah gitu ya, nanti dijelasin juga sih, tapi saya iniin dulu, nggak kasih gambaran sedikit. Suatu tanah terbuka gitu ya, yang dimana dia itu nggak ditanami apa-apa gitu ya, tapi fungsinya adalah untuk mengeringkan sludge tadi, ataupun bisa juga planted, jadi ada tanaman yang ditanam di atasnya gitu. Nah, tanaman ini juga bisa berfungsi untuk mengurangi bau ya dari si dari sludge tersebut gitu, ataupun bisa menggunakan co-composting dan juga biogas reaktor. Nanti selanjutnya apa gitu ya? Oh ya bisa pakai settler, Imhoff tank gitu ya, ABR, anaerobic baffle reactor atau anaerobic filter gitu ya, WSP, aerated pond dan lain-lainnya nih.
bisa teman-teman cari sendiri ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk grey water-nya, dia akan masuk ke penyimpanan gitu ya, atau misalnya unit grey water treatment. Effluent-nya ini dia bisa langsung masuk ke irrigation ataupun soak pit gitu ya, ataupun ke tempat pembuangannya. Dan kalau misalnya untuk air hujan, tapi kadang juga ada effluent ini tuh yang dia masuk juga ke drainase air hujan. Nanti ya udah langsung dibuang seperti itu. Nah, ini yang pertama. Effluent dari pengolahan pos pengolahan ini gitu ya. Ini kalau ini disebutnya pretreatment, ini masuknya ke filtration atau disinfection. Nanti ada hasil effluentnya gitu ya. Bisa jadi dia kalau misalnya ya aman gitu ya, udah bagus pengolahannya, bisa dimanfaatkan untuk irigasi ataupun air yang akan mengaliri kolam ikan gitu ya, tambak gitu, ataupun air kayak wetland gitu yang mengaliri tanaman. Dan juga atau dibuang ke badan air seperti itu. Ini adalah sistem yang pertama, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa penjelasan, si Bokti kebiasaan menjelaskannya terlalu cepat, ya nanti teman-teman bisa dilihat di akhir referensinya, saya menggunakan referensi apa aja. Kayak gitu. Jadi baca sendiri aja gitu, kalau penjelasan saya ternyata terlalu cepat. Kalau ada yang mau diskusikan, maka diskusikanlah sekarang. Makanya saya akan berhenti di setiap ini tuh, biar teman-teman kalau bingung bisa nanya langsung. Nah, untuk sistem single pit ini, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya sebutin VIP. Jadi ada paralon atau suatu kayak cerobong gitu ya, yang dia tuh ke atas kayak gini. Ini sistemnya untuk apa gitu ya? Untuk kalau misalnya ada penumpukan gas di sini, ya namanya juga ini ya, isinya adalah zat organik gitu, buangan manusia. Tentunya dia kalau misalnya nggak ada udara sama sekali, dia akan ada udara misalnya udara doang gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti dia lama-lama terjadi penumpukan gas gitu ya, akan bau. Makanya di sini dibuat sistemnya agar tetap aerobik gitu ya. Nah, ada fly trap-nya di atas sini gitu ya. Ini ventilasinya tuh ada ketinggiannya tertentu biar apa? Biar ya tadi kalau misalnya ada tikus, ada apa, dia yang nggak naik ke sini dan masuk di sini. Berkembang biak kan mengerikan ya. Nah, ini jadi input sistemnya dia bisa yang bisa masuk ke sini gitu ya. Ini apa aja? Urin bisa, feses bisa. Tadi air yang digunakan untuk cebok bisa, air flush-nya gitu ya, flushing-nya juga bisa, ataupun dry cleansing material. Kalau misalnya orang nggak cebok pakai air, pakai apa kan tadi ya, pakai daun atau misalnya pakai batu, gitu. Bisa dibuang ke situ. Nah, terus boleh nggak sih sebenarnya grey water tuh masuk ke sini? Boleh. Dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena grey water itu bisa membantu proses degradasi yang ada di sini. Jadi lebih cepat matangnya juga nanti gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia terlalu berlebih gitu ya, grey water ini bisa menyebabkan gitu ya, pitnya itu cepat penuh gitu. Dan juga leaching ke tanah-tanah di sekitarnya seperti itu. Nah, berbagai macam dry cleansing material tadi ya, daun-daun ataupun batu gitu ya, bisa dibuang juga ke dalam pitnya gitu ya. Walaupun kalau misalnya mereka terlalu banyak gitu ya, nanti si umur pit ini gitu ya, atau misalnya penggunaan lubang ini dia tuh akan lebih cepat penuhnya gitu. Kalau penuh gimana? Ya berarti nggak bisa dipakai lagi dong untuk sementara waktu seperti itu. Dan kalau misalnya terlalu banyak tadi kan dedaunan ataupun ya batu tadi, ini bisa menyebabkan lebih sulit gitu ya untuk untuk dikosongkan. Sebenarnya nggak cuma ini ya, nggak cuma daun dan batu. Kadang orang kan kalau misalnya ke dalam kloset tuh suka ngebuang kayak misalnya tisu gitu atau benda lain. Ya tisu sih yang paling ini ya memungkinkan biasanya gitu. Nah, apabila memungkinkan gitu ya, dry cleansing material ini lebih baik dibuangnya itu terpisah. Jadi sebenarnya boleh nggak dibuang di sini? Boleh, gitu. Tapi akan lebih baik gitu ya untuk tadi menjaga umur pakai dari single pit ini gitu ya, maka dia dibuangnya secara terpisah. Nah, sistem ini gitu ya, secara umum paling murah gitu ya di antara ketujuh sistem lainnya. Dia paling murah kenapa? Murahnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk konstruksinya. Gitu. Jadi bangun sekali udah gitu. Bikin lubang gitu ya.
ya udah nanti kalau misalnya mau mau disedot ya tinggal sedot gitu. Nah tapi untuk maintenance-nya ini harganya lagi biayanya tuh mungkin bisa dipertimbangkan karena ya tergantung dari seberapa sering gitu ya si cubluk tunggal ini digunakan gitu. Berarti akan akan mempengaruhi juga berapa sering frekuensinya cubluk ini tuh disedot seperti itu. Dan juga bagaimana metode dari pengosongannya gitu. Kalau ternyata wilayahnya terlalu padat ya teman-teman, tidak bisa tuh misalnya mobil penyedot tinja tuh datang dan menyedot, maka harus dengan tenaga manusia seperti itu. Nah, terus kemudian apabila kondisi tanahnya cocok gitu ya, dan punya kapasitas absorpsi yang baik gitu ya, maka lubangnya bisa bisa digali agak dalam gitu, misalnya lebih dari 5 meter gitu ya, dan 5 meter itu tuh cukup gitu ya untuk digunakan ya kurang lebih sampai 20 tahun lah. Tapi balik lagi tergantung dari seberapa banyak penduduk gitu atau orang yang menggunakan cubluk tersebut gitu. Nah, tapi dalam sistem ini, single pit ini juga kita harus mempertimbangkan berapa kedalaman air tanahnya. Jadi kalau misalnya air tanahnya adalah air tanah dangkal, maka nggak boleh dong, nggak boleh terlalu dalam, ya nggak sih cubluknya gitu. Dan juga perlu ada layer tersendiri gitu ya, biar rembesnya itu nggak langsung gitu ke tanah. Seperti itu. Bentar. Terus kemudian nanti kalau misalnya dia udah penuh gitu ya, dia dibawa oleh tadi gitu ya, mau itu oleh manusia misalnya dikeruk gitu ya, terus dimanfaatkan jadi sebuah tanah untuk fill and cover, ataupun juga bisa dibawa gitu ya. Tapi itu harus tunggu matang ya, alias ya tunggu udah berproses lah untuk sekian waktu, kalau nggak salah kira-kira 2 tahun gitu ya, lama banget 2 tahun. Nah baru bisa aman gitu dikeluarkan. Nah ataupun dengan mobil tinja, nanti mobil tinjanya datang disedot habis itu dimasukin kemana ini, ke sebuah pond gitu ya, atau instalasi pengolahan gitu. Nah airnya ini kalau misalnya yang atas sudah bersih gitu ya, alias sudah jernih dan sludge-nya udah turun, nah ini bisa dibawa ke liquid outlet-nya. Kemudian untuk sludge yang dia udah mature gitu, udah dikeringkan gitu ya, udah lama juga gitu ya, udah nggak mengandung patogen misalnya, ini bisa dijadikan fill and cover dari pemanfaatan. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang mau ditanyakan? Ini yang paling pertama ya. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini contoh dry toiletnya ya. Dry toilet dia bentuknya bisa seperti ini. Itu ada kloset duduk ataupun jongkok. Kayak gitu. Jadi ini lubang aja gitu. Tapi ya bisa ditutup sih gitu. Jadi ada penutupnya, kalau misalnya mau digunakan ya tinggal dibuka gitu. Kalau misalnya bentuknya kloset kayak gini, atau misalnya orang bisa duduk gitu ya berarti ada dudukannya, ada lubangnya gitu. Biasanya ada penutupnya juga. Tuh, ini ada naik gitu. Jadi ada struktur yang lebih naik lah dibandingkan tanah di luar di sekitarnya. Tuh. Nah, ini untuk yang kedua. Jadi ini adalah waterless pit system. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Tadi kan ada apa ya? Di sini kan ramai ya. Ada artinya dia disedot dan juga dibawa ke unit pengolahan. Kalau di waterless pit system ini dan dia nggak ada sludge production, kita bisa langsung memanfaatkannya gitu, dan bisa diambilnya tuh oleh manusia gitu untuk pemanfaatan gitu, ataupun nantinya dibuang gitu untuk surface disposal and storage gitu. Nah apa aja yang boleh masuk? Ternyata untuk dry toilet ini gitu ya, yang boleh masuk itu cuman ini feces sama urin aja teman-teman. Jadi bentuknya ekskreta, bentuknya ekskreta. Nanti sistem lupa deh. Sistem pengumpulannya atau collectionnya seperti apa? Dia bisa dalam bentuk double VIP. Tadi ya VIP, ventilated, improved pit gitu ya. Lubang berventilasi gitu ya.
improve ya, pokoknya yang ditingkatkan dengan ventilasi tadi. Ataupun fossa alterna, nah ini kita akan belajar nanti fossa alterna itu gimana, dan hasilnya adalah berupa pit humus, artinya si buangan yang dia tuh udah berbentuk humus. Humus ini adalah senyawa yang dia kalau misalnya penuh dengan nutrisi gitu ya, dan bisa digunakan untuk membantu memperbaiki karakteristik suatu tanah. Gitu ya. Misalnya tanahnya kering dan dia nggak gembur gitu ya, nah ini bisa digunakan. Ataupun bisa dijadikan kompos seperti itu. Nah, sementara hal-hal lainnya gitu ya, organik gitu ya, zat organik, ini kenapa ada organik ya, anal cleansing water gitu ya, itu nggak boleh masuk. Nah, ini masuknya kemana? Dry cleansing material itu terpisah kalau bisa. Jadi yang masuk ke sini tuh cuma dua ini aja, feces sama urin. Gitu. Grey waternya juga terpisah, storm waternya juga terpisah. Kayak gitu. Nah, ini bisa dengan manusia aja gitu yang ngambil hasil buangannya. Gambarnya seperti ini gitu. Jadi ini mirip dengan toilet single pit tadi, tapi kalau ini ada dua gitu ya, bedanya si waterless pit ini. Jadi dia didesain untuk menghasilkan solid gitu ya. Kalau bisa gitu ya, yang dihasilkan di sini tuh nggak banyak gitu ya kadar airnya, alias keras gitu ya, alias padatan aja, earth-like material by using alternating pit or a composting chamber. Jadi seperti apa? Tadi kan ada disebutnya double VIP gitu kan, atau fossa alterna ya, fossa alterna ya. Nah, jadi gini teman-teman, maksudnya tuh gimana? Pertama dibangun dua langsung gitu ya, dua lubang, digali dua lubang, tapi yang satu ditutup gitu ya. Nah, terus bukan chamber ya, dinding penghalangnya itu dipasang di satu lubang aja, gitu. Digunakan, gitu ya, sampai dia penuh, gitu. Dan nanti ketika penuh, baru yang lubang sini ditutup, gitu ya, lubang yang udah penuh tadi ditutup, ditunggu sampai matang, gitu ya, digunakan lubang selanjutnya, gitu. Begitu lubang selanjutnya udah penuh, gitu ya, yang sininya udah matang, dia baru cupluk yang pertama gitu ya, dia baru bakal digali, gitu, dikeluarkan isinya. Nah, nanti si dindingnya dipindahin lagi gitu ya ke yang awal yang udah dikosongkan. Gitu. Nah, ternyata bisa semuanya deh, bisa semuanya masuk, tapi nggak boleh air flashnya, gitu. Jadi nggak boleh di flash. Kalaupun misalnya kita cebok pakai air ya silahkan gitu ya, tapi nggak ada air flashing gitu yang banyak gitu ya masuk ke sana, nggak ada. Nah, ini pun kalau misalnya air yang lain, dia harus dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Gitu. Nah, apa aja pertimbangan teknis yang harus kita pikirkan, karena sistem ini permanen gitu ya, dan bisa terus-menerus digunakan gitu ya, tanpa batas waktu gitu ya. Jadi kayak ya udah kalau misalnya yang ini masih kepake gitu ya, ini kan masih idle ya, alias belum digunakan, aman. Ketika misalnya yang ini lagi digunakan, yang ini lagi beristirahat sampai dia matang gitu. Yang ini udah mau penuh, baru yang ininya dibongkar. Jadi bakal bisa terus-terusan aja gitu gantian. Gitu. Unlimited gitu. Jadi kalau misalnya yang single pit tadi, ketika dia udah penuh, ya harus ditunggu dulu gitu ya, sampai si buangan di bawahnya itu matang, barulah bisa dibongkar. Atau misalnya barulah ketika udah penuh, ya harus disedot dulu gitu. Baru dia bisa digunakan kembali, seperti itu. Pilihannya seperti tadi. Nah, kalau yang ini dia bisa maksudnya bisa terus-menerus digunakan gitu, tanpa harus menunggu gitu. Nah, karena ada satu cadangan unit yang satunya. Gitu. Fossa alterna fossa alterna itu ya tadi penggunaan secara bergantian ini. Gitu. Double VIP ya berarti ada dua gitu. Ini ada satu gitu, begitu dipindahkan ya dua gitu. Kayak gitulah intinya. Nah, material ini bisa sebentar. Oke. Si material ini, jadi si produknya yang udah yang misalnya kita mau panen gitu ya, atau misalnya kita keluarkan, itu harus dalam kondisi yang aman gitu ya. Dapat digunakan alias dia tuh udah udah bisa. Nah, ini kalau misalnya mau jadikan pupuk gitu ya, dia emang udah bisa digunakan, sifat-sifatnya udah cocok gitu ya. Jangan sampai mau digunakan sebagai pupuk dia malah masih belum matang gitu. Konsekuensinya apa adalah dia malah akan melicit gitu ya. Licit apa ya bahasa Indonesianya ya? Jadi
jadi lindi gitu ya bagi si tanahnya maupun tanamannya seperti itu. Nah, karena hal tadi gitu ya, teman-teman juga perlu, ini kan harus diambilnya oleh manusia langsung ya. Ini tuh sistemnya di apa namanya preferable untuk kawasan yang lebih dense, alias populasi penduduknya tuh padat gitu ya. Makanya dibikin 2 aja. Kalau misalnya cukup gitu ya, cukup untuk masyarakat yang menggunakannya. Tentunya ini dengan kalkulasi ya, berapa banyak, seberapa dalam kita harus menggali, dan berapa kira-kira yang akan dilayani oleh si cubluk ini, kedua cubluk ini gitu ya. Kita bentar, gitu. Nah, kan nantinya dia akan diambil oleh manusia. Kalau diambil oleh manusia, orang yang mengambil hasil ekskreta yang sudah matang ini harus menggunakan personal protection atau APD. Karena yang nggak menutup kemungkinan, walaupun dia udah matang, masih ada sisa-sisa patogen yang hidup gitu di dalam sini. Gitu. Nah, jika jika cocok gitu ya, dan juga terdapat sumber, istilahnya mah sumber tanah penutup gitu ya, ataupun abu ataupun pasir gitu ya, yang bisa jadi kayak alternating gitu. Untuk membuat kompos tuh, jadi kalau kompos itu gimana saya menjelaskannya? Jadi kalau misalnya membuat kompos kan tadi misalnya buangannya dapat berupa dapat berupa feses gitu, dan juga air untuk ceboknya gitu kan, berarti ada kandungan air yang lebih tinggi. Kita misalnya mau nih bukan membuat suatu suatu apa ya tadi produknya namanya, lupa. Kita bukan pengen bikin humus, tapi kita pengen bikin kompos. Maka ketika misalnya kita mau bikin kompos harus ada tambahan layer gitu. Ya, orang udah buang air gitu ya sekian hari gitu ya, tambahkan layer berupa daun gitu ya, ataupun kayak rumput yang udah dipotong-potong gitu, yang udah agak kering gitu ya, ataupun kayak sabut kelapa gitu. Dan juga kayak ini bukan kulit jagung, kulit kulit padi gitu ya. Nah, itu ditambahin ke situ, ataupun wood chip. Jadi komponen organik tapi dia kering gitu. Nah, nantinya itu tuh akan membantu proses compostingnya gitu. Dan akan dan kalau misalnya tanpa apa-apa gitu ya, tanpa tambahan tadi daun-daun dan lain-lain, itu penyimpanan di sini tuh bisa lebih lama gitu, lebih lama mereka matangnya. Tapi kalau misalnya ditambahkan, itu juga akan jadi nutrisi buat mikroorganisme di sini, dan storage periodnya atau waktu penyimpanannya itu bisa lebih singkat karena mereka jadi nutrisi buat si bakterinya. Ya, seperti itu. Ini baru 2 saya, tapi mau kasih jeda dulu 1 menit buat teman-teman dan juga buat saya memahami terlebih dahulu. 2 menit ya, sampai 2:47. Silakan kalau ada yang masih belum ngerti, mau bertanya lewat chat ataupun lewat open mic. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, pore flush
pit system ini without sludge production. Ini juga hampir sama, tapi bedanya adalah ini ada air flushingnya gitu. Dan dry materialnya dia bisa masuk, bisa juga enggak. Kayak gitu ya. Nah, hasilnya apa? Berupa black water. Ini storage treatmentnya bisa berupa twin pits atau cubluk kembar. Ataupun pour flush gitu ya. Twin pits artinya cubluk kembar yang dia di flushing menggunakan air. Hasilnya apa? Pit humus. Nah, ini nanti juga bisa dikosongkan menggunakan tenaga manusia. Seperti itu. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Sama aja kayak misalnya, lupa saya, kayak mungkin WC gitu yang biasa kita temui. Dia ini punya apa namanya kayak letter U atau letter S ini ya, untuk memastikan bahwa ada air yang menutup si salurannya sehingga bau itu nggak akan naik ke atas. Jadi kalau misalnya sistem-sistem yang tadi ya, kemungkinan ya akan ada bau-baunya dikit banyak lah ya. Kalau misalnya nggak pakai air gitu, nggak pakai air penutup kayak gini, nggak pakai salurannya seperti ini. Nah, ini bisa diaplikasikan di apa namanya squat gitu ya, di tempat yang intinya orang-orangnya mungkin biasa jongkok gitu ya untuk buang air. Dan ada namanya cubluk kembar. Cubluk kembar itu kayak apa? Ini misalnya ya, ini si apa namanya si klosetnya. Nanti klosetnya itu akan akan memiliki satu saluran yang dia terhubung dengan dua pit atau dua lubang. Nah, dua lubang ini ya ketika misalnya yang satu lagi beroperasi, maka yang lubang yang satunya itu akan ditutup gitu. Akan ditutup sampai akhirnya salah satu lubang dia akan penuh gitu ya. Baru lubang menuju si apa namanya? Lubang yang udah penuh ini akan di saluran menuju lubang yang udah penuh ini akan ditutup gitu ya. Dan yang digunakan adalah pit yang selanjutnya seperti itu. Nah, ini tuh merupakan sistem yang water based atau dia menggunakan air ya dalam proses operasionalnya. Tuh. Pour flush toilet gitu ya, dengan menggunakan sistemnya tadi twin pits atau cubluk kembar gitu kan, yang nantinya memproduksi gitu ya partially digested gitu. Jadi ini hanya apa ya namanya, hanya terproses atau misalnya termatangkan tuh setengah matang lah ya kayak gitu, humus like product gitu ya, nanti bisa digunakan sebagai soil amendment atau misalnya material yang akan memperbaiki kondisi tanah gitu itu. Jadi dia bisa hasilnya apa? Bisa partially digest gitu. Jadi udah digest tapi nantinya bakal apa namanya diolah lagi gitu ya, dihipal, ataupun bisa juga humus like product, itu berarti ditunggunya lebih lama. Ya, kalau misalnya udah jadi humus, dia baru bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah. Nah, ketika salah satu pitnya gitu, salah satu lubangnya itu diisi oleh black water gitu ya, yang lain ini out of service, jadi dia nggak akan digunakan gitu. Ya orang nggak akan tahu sih sebenarnya, hanya pengelolanya aja mungkin yang tahu kalau misalnya aliran arahnya tuh menuju ke lubang yang mana gitu ya. Nah, terus apa namanya ketika yang satu udah penuh, dia akan ditutup gitu ya salurannya gitu, dan juga nggak bisa digunakan. Kemungkinan akan memakan waktu minimal 2 tahun gitu ya, sampai akhirnya si pit ini penuh gitu. Nah, barulah akhirnya si apa namanya ketika second pit atau lubang keduanya ini penuh, yang pertama akan dibuka dan juga dikosongkan. Nanti baru masuk yang apa namanya orang ketika buang air akan masuknya ke sini lagi. Apa yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan sistem pour flush pit ini gitu ya. Nah, ini tuh cocoknya digunakan di kawasan rural, di kawasan mungkin pedesaan gitu ya, ataupun periurban gitu ya, perkotaan gitu, atau di pinggir kota, dengan sifat tanahnya ini bisa bisa menyerap gitu ya komponen organiknya gitu dengan baik seperti itu. Kemudian sistemnya juga di sistem oke. Sistemnya ini bisa diinstal, dipasang gitu ya. Kalau misalnya bolehlah ada
air tanah dangkal gitu ya. Tapi dia tuh jangan sampai kita tahu nih, oh air tanah dangkal ini nggak akan kok dia terkontaminasi si cubluk kembar ini. Gitu. Kalau misalnya ada area, maksudnya kemungkinan, oh ini bakal mengkontaminasi gitu ya, terlalu dekat gitu ya, air tanah dangkalnya, maka jangan gitu. Nah, juga untuk daerah yang mudah banjir gitu ya, mungkin Karawang ini nggak akan cocok gitu ya dengan si sistem cubluk kembar ini gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya banjir gitu ya, berarti ya bisa ikutan penuh si cubluk kembarnya, dan malah ya hasil buangannya worst case adalah dia naik ke permukaan, kan itu tidak diharapkan ya gitu. Nah, untuk grey waternya ini bisa di co-manage gitu ya, atau di manage bersamaan dengan black waternya gitu ya. Kalau misalnya ternyata grey waternya itu cuma sedikit gitu. Jadi kalau misalnya kebanyakan ya jangan, karena nanti pitnya akan mudah penuh gitu. Nah, inilah technical consideration-nya teman-teman ya untuk si pour flush pit system ini. Kalau yang tadi yang nomor 2 dia sistemnya dia nggak pakai air untuk flushing gitu, yang ini pakai flushing gitu. Kalau yang pertama dia bisa dua sih, dia bisa pakai flushing, bisa juga enggak, tapi dia cuma single, gitu. Cuma ada satu doang. Gitu. Oke, ini ada dua, ya. Ini ada dua istilahnya bergantian, gitu ya. Ini ada mengarah ke dua saluran, gitu. Seperti itu. Ini yang keempat. Yang keempat adalah waterless system with urine diversion. Gitu. Jadi ini dengan ini mirip dengan yang kedua gitu ya. Tapi urinnya dipisahin. Jadi dia punya saluran tersendiri untuk urin. Kenapa urin ini dipisahkan? Karena urin itu bisa dimanfaatkan untuk sumber nutrisialis untuk pupuk gitu ya. Tanaman, untuk pupuk tanaman. Jadi dia dipanen secara tersendiri gitu. Bisa dengan jerigen gitu ya. Dengan jerigen atau tank gitu. Nah, ini juga bisa disedot seperti itu. Ini feses dia bisa masuk gitu ya. Urin juga bisa masuk, anal cleansing water dia bisa masuk mungkin dengan kadar tertentu gitu ya. Dan juga dry cleansing material dia juga bisa masuk. Nah, si anal cleansing waternya ini juga bisa dipisahkan. Kayak gimana dipisahkannya? Ya gitu lah. Ini akan masuk ke soak pit gitu. Grey water sama storm waternya tentu terpisah. Jadi kalau misalnya di yang 4 sistem ini dia terpisah ya, grey water dan storm waternya itu nggak akan masuk ke saluran ini. Beda. Ini kayaknya masuknya tuh kalau misalnya di yang dua sistem terakhir, sistem 8 dan 9. Nah, fesesnya nanti dia akan masuk ke dehydration fold gitu. Jadi lubang yang dia akan mengdehidrasi, akan mengeringkan si fesesnya. Jadi fesesnya yang diharapkan hasilnya itu akan berupa feses kering gitu. Nah, kalau misalnya urinnya ini ya tadi kan dia mau dimasukin kompartemen khusus yang bisa menyimpan urin, nanti bisa dimanfaatkan untuk hal lain seperti untuk ini pupuk tanaman. Gitu. Sistem ini didesain untuk memisahkan urin dengan feses. Yang nantinya feses ini mau didehidrasi gitu kan atau di-recover. Dan urinnya juga di-recover. Jadi nanti si toiletnya itu punya dua antara toiletnya ada dua, satu toilet untuk feses doang, yang satu untuk urin doang, atau si toiletnya ini gitu ya, dia punya dua skat gitu ya. Jadi di sini untuk buang air kecil gitu, di sini untuk buang air besarnya. Seperti itu. Nah, sehingga sebentar. Dehydration fold ini digunakan untuk mengumpulkan gitu ya fesesnya. Dan ketika menyimpan feses di dalam si lubang ini harus dijaga sekering mungkin gitu. Supaya proses dehidrasinya atau pengeringannya gitu ya itu berjalan gitu ya, dan bakteri patogennya itu bisa berkurang. Bisa mati lah istilahnya. Jadi si chamber penyimpanan chamber penyimpanan fesesnya ini harus kedap air untuk memastikan gitu ya nggak ada air yang misalnya masuk dari daerah mana gitu ya, dari luar misalnya dari tanah atau dari mana gitu, nah itu bisa masuk ini nggak boleh. Nah, urin juga bisa langsung dimanfaatkan gitu ya, dan dan bisa langsung diaplikasikan gitu ya dalam sistem irigasi gitu ya, ataupun masuk lewat soak pit seperti itu.
yang harus dipertimbangkan. Jadi sistem ini tuh udah digunakan di mana-mana gitu ya. Dan juga lebih apa ya namanya, lebih appropriate itu lebih cocok untuk di daerah yang berbatu, di mana si penggalian itu susah. Gitu. Jadi mereka dibuatnya tuh di atas tanah gitu deh, sorry, di atas tanah. Dan juga ada high groundwater table gitu. Sorry, kebalik tadi, harusnya low groundwater tuh berarti air tanah dalam, ini high groundwater tuh berarti air tanah dangkal, cereng. Kebaliknya, maaf ya. Dan juga di daerah yang apa namanya, water scarce region. Jadi kayak apa namanya, kalau misalnya daerahnya itu air itu langka gitu. Jadi mereka tuh akan cenderung menggunakan sistem yang ini. Gitu. Urinnya bisa dimanfaatkan sendiri, fesesnya bisa dikeringkan. Nah, keberhasilan dari sistem ini tergantung dari seberapa efisien penyimpanan urin dan fesesnya, dan juga bagaimana menggunakan cover material gitu. Cover material ya tadi ya, kayak misalnya kita bisa menggunakan sabut kelapa ataupun apa namanya, wood chips, itu apa namanya, potongan sabut kayu gitu ya, untuk membantu pengeringan si fesesnya. Apa ini, gray water system itu harus dipisah gitu ya, dan nggak boleh masuk ke dalam ini chamber dehydration-nya. Dan kalau misalnya orang yang cebok gitu ya, berarti air untuk ceboknya tuh gitu ya, nggak boleh masuk ke sini gitu. Nah, mungkin bisa diolah bersamaan dengan gray water-nya. Jadi nggak boleh di sini banyak air lah. Yang boleh masuk tuh cuma kotoran aja kayak gitu, sama material yang kering. Ini sistem biogas. Untuk sistem biogas, dia bisa nih kan lebih beragam. Feses bisa masuk, urin bisa masuk gitu ya. Flash water juga bisa masuk. Nanti black water dan juga brown water-nya itu akan masuk ke biogas reaktor. Organik juga bisa masuk ke biogas gitu ya. Gray water ya dalam jumlah yang tepat gitu ya, dia bisa membantu proses biogasnya itu lebih cepat gitu. Tapi kalau terlalu lama, dia akan membuat hydraulic retention time-nya itu jadi meningkat gitu. Dan itu tidak diharapkan gitu kan. Karena kalau biogas ini berarti sistemnya apa? Sistemnya itu harus anaerob. Biogas atau gas metan itu hanya terbentuk ketika tidak ada oksigen di dalam reaktornya. Nah, urinnya ini urin bisa gabung di sini jadi brown water, atau misalnya dipisah juga nggak apa-apa. Masuk ke storage tank gitu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan lagi gitu ya, si urinnya tadi untuk ya menyiram tanaman misalnya, ataupun ya dibuang gitu ke sawah gitu ya. Biogas ini hasilnya adalah biogas dan juga sludge gitu ya. Biogasnya ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, misalnya untuk masak gitu ya. Dan sludge-nya ini untuk apa namanya, surface disposal ataupun ya storage. Storm water, tadi gray water-nya nggak boleh kebanyakan, dan sebagian gray water-nya ini bisa dibuang ke storm drains. Nah, untuk sistem biogas ini saya ada videonya sebentar ya, biar seru sedikit. Kayaknya teman-teman juga bosan mendengarkan saya ngomong sendiri. Ya, bentar. Ini udah stop share kan kita. Mana ya? Teman-teman, ntar ya saya ke main room dulu buat dijadiin host sama Faridan, karena di sini saya belum dapat akses kelasnya. Sebentar ya. Ini list breakout room.
Bentar, mana ya? Oh, ini nih. Nah, sekarang aku lagi Bentar. Oke. Share screen. Share sound. Bisa kelihatan ya? Share screen-nya? Halo. Udah, Bu. ada di pesantren terpadu Al Yasin yang punya sumber energi berupa biogas yang dimanfaatkan untuk dijadikan gas untuk masak di pesantren. Tahu nggak sih sumber gasnya dari mana? Nih, sumber gasnya dari WC. Kalau sumber gasnya dari WC, tahu dong bahan bakar utamanya itu apa? Yaitu kotoran manusia. Ini alur-alurnya, tapi supaya lebih jelas lagi gimana cara ngolahnya biar jadi biogas, kita tanya sama Mbak Gilang. Halo Mbak Gilang, bisa dijelasin nggak sih Mbak alurnya tuh gimana buat jadiin biogas? Ini sederhananya ya, kotoran yang dari toilet itu dialirkan melalui pipa ke inlet ini. Jadi ibaratnya ini kayak pengumpulannya masuk sini, dari situ masuklah dia ke digester. Jadi digester ini tuh berupa kubah sebenarnya, tapi nggak kelihatan, dia akan ditanam di bawah ini. Nah, di dalam kubah itulah proses sama si bakteri, kotoran-kotoran manusia itu sehingga menghasilkan gas. Nah, dari sini tuh ada dua, ada yang berupa gas, ada yang biomass, sisa pengolahannya. Nah, kalau si biomasa sisanya, kotoran-kotoran yang ada di situ nanti keluar lewat sama airnya, itu outlet. Terus dari outlet ini terakhir ke IPAL. Ini instalasi pengolahan air limbah. Ini diproses lagi lah supaya nanti bisa aman untuk dibuang ke luar. Kalau gasnya beda lagi salurannya. Ini kan ada pipa tuh. Nah, kalau gasnya keluarnya lewat sana. Nggak kelihatan memang, tapi ditanam di bawah tanah juga. Gasnya nanti di pipa itu dialirkan gasnya ke dapur. Ibu, mohon maaf masih di mute. Jedeng. Ya, jadi tadi itu adalah pengolahan untuk kotoran manusia ya tadi untuk memasak. Terus mungkin akan bertanya apakah gasnya bau nggak ya? Enggak lah. Gasnya kan bentuknya metana gitu ya. Ya bau metana aja gimana gitu ya. Bau gas untuk masak aja gitu. Nah, dan juga untuk sistem lupakan share screen. Untuk sistem biogas ini akan lebih baik gitu ya kalau misalnya digabungkan atau misalnya ada digabungkan dengan kotoran ternak juga gitu. Jadi kalau kotoran manusia sendiri saya lupa kandungan apanya tuh kurang gitu ya. Jadi dia tuh akan lebih lama menghasilkan biogas gitu. Perlu diinisiasi digabungkan dengan kotoran ternak terlebih dahulu gitu. Dengan begitu si gas metananya itu akan lebih cepat munculnya kayak gitu. Nah, ini ya bentuk reaktor biogas biasanya dia bentuknya seperti kubah kayak gini. Jadi nggak boleh penuh. Kenapa? Karena si kubah ini tuh fungsinya adalah untuk menangkap gas-gas metana yang dihasilkan. Nah, ini untuk mengkoleknya gitu ya. Dan juga mengolah ekskretanya. Jadi nanti kalau misalnya akan dihasilkan dua. Yang pertama adalah biogas. Biogas ini bisa dikolek gitu ya menggunakan pipa menuju ya tadi misalnya ke kompor langsung dan digunakan untuk memasak. Nah, kalau misalnya hasil cairnya gitu digestatnya, dia bisa tadi kan kalau tadi masuk ke pengolahan ya ke IPAL gitu. Nah, ini juga sama. Ada pengolahannya. Nah, ini kan untuk application ataupun surface disposal-nya. Walaupun gitu ya tadi kan slide-nya udah melalui proses anaerobik gitu ya,
tetap aja sludge ini tuh nggak patogen free gitu, alias masih ada kemungkinan bahwa bakteri patogen itu masih terkandung di sini gitu. Jadi kalaupun mau dimanfaatkan harus apa namanya, harus hati-hati gitu, harus dipastikan dulu bener nggak nih gitu ya ada bakteri patogen atau dia udah dalam kadar yang sedikit banget gitu. Kalau misalnya apa namanya akan dibuang gitu ya tanpa adanya pengolahan lanjut. Ya lebih bagus sih kalau tadi ya ini di gestat ada kompartemen kedua untuk di gestatnya, nanti ini ada outlet gitu ya untuk air yang ataupun sludge yang lebih bersih gitu. Enggak sih, bukan sludge ya kalau misalnya gitu mah. Kalau misalnya air limbahnya gitu ya, maksudnya waternya gitu. Nah, ini slurry-nya ya gitu. Dan biogas ini dia tuh bisa bekerja gitu ya dengan atau tanpa urin gitu. Kalaupun urin masuk, ya dia bisa tetap menghasilkan gas metan gitu. Kalaupun nggak ada juga ya, pasti masih bisa menghasilkan gas metan gitu. Tapi kalau misalnya urinnya dipisahkan dari apa namanya tangki, maksudnya nggak dimasukin ke sini gitu ya, urinnya ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber apa namanya nutrisi gitu ya, tanpa adanya kontaminasi patogen. Kontaminasi patogen itu dari mana? Ya dari feses kayak gitu. Sistem ini paling cocok gitu ya untuk wilayah rural atau pedesaan gitu ya, dan juga periurban. Jadi perkotaan tapi yang di pinggirnya gitu ya. Kenapa? Karena dia membutuhkan ruang yang besar gitu, tanah yang cukup luas untuk menanam si reaktor ini gitu. Dan juga dia butuh apa namanya butuh regular source gitu. Jadi apa namanya sumber yang terus-terusan masuk gitu ya, sumber organik yang terus-terus masuk untuk si biogasnya ini. Nah, large quantities of biogas gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen menghasilkan biogas yang lebih apa namanya banyak gitu ya. Nah, ini perlu gitu ya ditambahkan tadi animal manure atau misalnya kotoran hewan gitu. Nah, apa namanya karena dari kotoran manusia itu nggak akan cukup gitu ya kalau misalnya kita ingin menghasilkan biogas dalam jumlah yang banyak. Dan juga wood material atau straw gitu. Jadi kalau misalnya dalam bentuk apa namanya pengolahan biogas ini jangan sampai ada material yang kering gitu. Kenapa? Karena ini akan susah didegradasi gitu ya. Material-material kayak kayak kayu-kayuan gitu ya ataupun jerami gitu ya itu akan sulit didegradasinya. Jadi nggak boleh masuk ya ke dalam reaktor ini. Dan gray water juga kalau bisa, bentar, oh ya, gray water tuh boleh masuk gitu ya. Dia bisa menjadi tambahan nutrisi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia terlalu banyak tadi akan menurunkan HRT-nya atau hydraulic retention time-nya gitu. Jadi yang harusnya dia bisa tinggal lebih lama gitu ya. Jadi apa ya cepat penuh gitu si reaktornya kayak gitu sih. Oke, break azan dulu ya, sekitar 2 menit.
Maaf. Udah terdengar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sistem yang keenam masih ada 2 lagi teman-teman, semoga masih kuat. Ini black water treatment system with infiltration. Nah, untuk ini gray waternya akan masuk ke septic tank gitu, ABR ataupun anaerobic filter. Ya, feses, urin, dan flush water akan bersatu. Ini bisa menggunakan pour flush toilet atau Chiesen flush toilet. Ini black waternya masuk sini, gray waternya juga masuk, dihasilkan sludge. Sludge-nya ini bisa dikosongkan tadi oleh manusia bisa gitu ya. Motorized emptying and transport alias oleh mobil tinja juga bisa. Nanti bisa dibawa menuju transfer station ataupun untuk kalau misalnya ada sistem pengolahan setempat gitu ya. Tuh, ini juga bisa dihasilkan sludge masuk ke baru habis itu hasilnya dapat langsung diaplikasikan ataupun dibuang. Nah, ini bisa saling melengkapi ya, maksudnya dari sini langsung ke sludge bisa ataupun ditambahkan dengan pengolahan lainnya gitu, pos pengolahan nantinya akan ada pengolahan kedua secondary baru habis itu masuk ke pos pengolahan dan effluentnya ini bisa dibuang ke irigasi, fish pond gitu kan atau plant pond ataupun di disposal. Nah, ini juga ini effluent maksudnya dari tempat penyimpanannya. Jadi kalau misalnya tangki septik itu nanti akan saya tunjukkan ya gambarnya gitu. Dia bisa menghasilkan bawahnya ada sludge gitu ya, atasnya tuh ada effluentnya gitu. Jadi air yang istilahnya cukup jernihnya dan nggak ada sludge-nya gitu ya. Nah, ini bisa masuk ke storm water drain dengan catatan tentunya gitu ya. Kualitasnya seperti apa baru dia boleh masuk ataupun gitu ya langsung ke leach field atau dan juga soak. Ini storm water drain-nya nanti dibuang. Ini seperti ini. Jadi ini adalah gambar tangki septik. Tangki septik itu ada yang bentuknya kayak gini gitu ya, dual kompartemen. Ada juga yang satu kompartemen. Nanti kita lihat ya. Kalau bentuknya dual kompartemen ini gitu ya. Jadi ada inlet alias ini masuknya dari pipa flushing ya, masuk. Sludge-nya maksudnya padatannya dia akan langsung turun gitu ya. Di atasnya di sini yang lebih bagian airnya aja, air flushing gitu ya, air ya urin juga bisa, punya yang air-airnya di atas, di bawahnya sludge. Di sini bakal ada skurs atau ini bentuknya kayak lemak gitu ya, lapisan lemaknya. Nah, inletnya itu T gitu. Jadi kayak misalnya kalau ada udara juga, nah ini tuh bisa keluar lewat sini. Nah, terus nanti di sini airnya bakal mengalir seperti ini, air yang lebih jernihnya dia bisa keluar di outlet. Outletnya itu seperti apa? Ini bisa nanti bentuknya kayak wetland gitu. Ataupun ya nanti ada yang mobil penyedot lumpur tinjanya. Kayak gini. Sistem ke-6 ini water based system, sama kayak sistem yang tadi ketiga ya kalau nggak salah. Yang akan membutuhkan air untuk flushing toilet gitu ya. Dan juga kompartemen gitu ya, atau ya wadah untuk penyimpanan gitu ya. Yang nantinya cukup untuk menerima sekian banyak sekian banyak air lah ya, air limbah yang dihasilkan dari suatu rumah. Nah, nanti sludge-nya itu dia akan dikumpulkan gitu ya, dan juga disisihkan gitu ya, ataupun ditransportasikan untuk pengolahan selanjutnya. Faktor teknis yang perlu dipertimbangkan adalah sistem ini hanya cocok gitu ya, hanya cocok di mana ada fasilitas atau misalnya jasa untuk desludging alias untuk menyedot tinjanya gitu. Dan juga ya cukup bisa biayanya tuh cocok ya untuk masyarakat di sekitarnya, dan juga ada appropriate way untuk membuang sludge-nya. Alias ya tadi ya, kalau misalnya ternyata penuh gitu ya, dan airnya ini bisa ternyata udah penuh, maka perlu dipertimbangkan ini dikosonginnya gimana. Kalau misalnya oleh manusia itu kayak gimana? Apakah cukup aman juga? Nah, untuk material yang rigid gitu ya, atau non-degradable gitu ya. Non-degradable kayak misalnya tisu gitu ya, kain, ataupun misalnya kalau misalnya orang luar tuh mereka suka buang pembalut sembarangan gitu ya, harusnya nggak boleh. Nah, ini tuh akan bisa membuat sistem di sini macet gitu, dan juga cepat penuhnya tangki septiknya ini, dan akan
membuat sulit gitu ya proses pengosongannya. Jadi untuk material-material yang tadi gitu ya, mereka keras gitu ya, kasar dan juga nggak bisa apa namanya, dan juga non biodegradable gitu ya. Ini harusnya bukan leaves nih, aku bingung kenapa dari si sumbernya leaves. Harusnya nggak masuk ke dalam sistem ini. Dan untuk sistem ini, capital investment-nya atau modal awalnya cukup mahal. Kenapa? Karena ya kita harus ngegali sekian banyak tanah gitu ya. Terus kita harus kalau misalnya si tangki septiknya dari apa namanya, dari pakai beton gitu ya, atau misalnya ya semennya untuk perkerasannya gitu ya, maka ya itu kan biaya lagi ya. Ataupun kalau misalnya kita beli tangki septik yang misalnya dijual oleh dinas permukiman gitu ya, yang dari plastik gitu, itu juga bisa, tapi kan untuk pemasangannya gitu ya, penggaliannya itu pastinya membutuhkan biaya gitu ya, cost. Nah, tapi kalau misalnya si tangki septik ini digunakan secara komunal, alias nggak cuma satu rumah yang menggunakan gitu ya, banyak rumah yang apa namanya dihitung gitu ya, kapasitasnya berapa, dan kira-kira penggunaannya oleh berapa kakak gitu, oleh berapa keluarga, maka biayanya itu bisa dibagi-bagi seperti itu. Dan juga ini sistem ini tuh bisa didesain gitu ya untuk penggunaan skala yang lebih besar. Dan terakhir adalah mana ini? Nah, black water treatment with effluent transported gitu. Jadi kalau misalnya tadi ini kan pilihannya ya dia